Kepekaan nurani, kepedulian terhadap teman-teman yang lain. Saat ini saya berada di depan pabrik PT Sritek. Saat ini pekerja ex-Sritek, PT Sritek menggelar aksi 1 tahun pasca mereka di PHK dari PT Sritek. Mereka menyebutkan bahwa hingga 1 tahun ini mereka belum menerima pesangon. Kalian masih ingat di bawah bendera pabrik kita ngapain? Kumpul semua dan menyanyikan lagu Kenangan Terindah. Bertangis-tangisan, kita keluar dari pabrik. Masih ada rasa optimis pada waktu itu. Karena dijanjikan 45 hari kita akan bekerja kembali, betul? Kita masih bisa menikmati hari Ramadan dengan enak, dengan nyaman. Karena apa? Kalian dapat uang JHT, betul? Sekarang apakah masih ada uang JHT? Habis? Sama. Hak kita dibayarkan. Kita tidak akan patah semangat. PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex resmi tutup operasi sejak 1 Maret 2025 lalu. Pabrik tekstil raksasa ini tumbang di usia 58 tahun setelah kalah digugat pilot. Namun rupanya duka pekerja Sritex belum berakhir saat itu juga. Hingga kini mereka masih belum menerima pesangon dan tunjangan hari raya. Satu tahun pemutusan hubungan kerja berlalu, pekerja belum juga mendapatkan hak-haknya. Senantiasa berdoa agar semua hak-hak kita segera diberikan. 1 tahun telah berlalu. 1 tahun. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tapi 1 tahun. Ketika Sritek tumbang, kami kehilangan pekerjaan. Tapi yang lebih menyakitkan, kami kehilangan kepastian. Ada anak-anak yang harus tetap berobat, ada cicilan rumah yang tetap harus dibayar, ada kebutuhan dapur yang harus dicukupi. Aksi massa ex pekerja Sritex sebenarnya bukan kali ini saja dilakukan. Terus diombang-ambing ketidakpastian, mereka menuntut kejelasan nasibnya. Sepuluh November tahun lalu, mereka menggelar aksi di depan pabrik Sritex di Sukoharjo. Pekerja menuntut kurator segera membayarkan pesangon. Total hak yang belum dibayarkan grup Sritex nilainya mencapai 380-an miliar rupiah. Kami tidak didengarkan, maka bisa jadi 8.000 akan kita bawa ke sini. Tuntutan tak kunjung berbuah hasil. Pekerja kembali melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Semarang pada Januari lalu. Mereka menuntut hakim pengawas kurator diganti. Kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sedang menunggu kepastian. Kami jauh-jauh dari Sukoharjo datang ke sini mau berbicara tentang penderitaan kami hari ini. Kawan-kawan semua, bahwa ojo diganti kurator kuwi wae. Apa dan dibayarno. Namun sepekan berikutnya muncul unjuk rasa tandingan yang menolak pergantian kurator. kalau mereka menginginkan pergantian kurator, maka kami hadir, kami tidak sepakat dan kami menolak adanya pergantian kurator. Sehubungan dengan putusan pilot Sritex pada 24 Oktober 2024 lalu, perusahaan di bawah bendera Sritex Group terdampak. Data kurator kepilotan Sritex menyebut
Total karyawan yang di PHK mencapai 10.880 orang. Satgas transisi. Ditemui di Sukoharjo, Jawa Tengah, Solidaritas Ex Pekerja Sritex menyebut kinerja kurator sangat lambat. Alhasil pemberesan aset-aset pilot melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Kami melihat bahwa kinerja kurator itu memang tidak punya progres, stuck di situ. Makanya kita ngomong kepada kurator, targetmu kapan untuk bisa menyelesaikan semua ini. Dan itu juga tidak ada kejelasan pasti mengenai target sekian itu tidak ada. Jadi semua ya apa yang dia jelaskan itu normatif semua. Normatif dengan berlindung di balik hukum. Memang dia harus bekerja secara peraturannya begini. Ya. Itu yang kadang-kadang membuat kami itu nyesek. Karena mereka bolehlah berbicara hukum, tapi mereka kayak tidak punya hati nurani untuk memberikan empati kepada karyawan yang, terutama karyawan-karyawan yang sudah lanjut usia. Apakah mereka tidak transparan? Satu, ya, yang jelas lambat. Saya bilang lambat karena apa? Mereka tidak profesional. Karena apa? Karena mereka sudah punya target. Targetnya itu Agustus sama Oktober itu sudah masuk ke lelang, Mbak. Itu target dia yang sudah dimasukkan dalam websitenya dia. Itu kan menjadi patokan kami. Itu yang pertama, lambat. Yang kedua, tidak transparan. Tidak ada transparansi kepada kita untuk menyampaikan progres dia apa. Sama sekali tidak ada. Bahkan kepada lawyer kita pun juga tidak membicarakan hal itu. Hampir 11.000 ex pekerja Sritex kini masih dilanda kecemasan. Proses lelang aset berlarut-larut, namun baru segelintir yang laku terjual. Nasib ex pekerja Sritex bergantung dari hasil penjualan aset. Ternyata pada pesangon. Kenyataan pesangon seperti ini. Berat sekali, Bu, sebenarnya. Sri Suyamti adalah salah satu pekerja Sritex yang di PHK 28 Februari tahun 2025 lalu. Hingga sekarang, ibu dari 2 anak ini hanya bekerja serabutan. Di usianya yang sudah kepala 5, ia kesulitan mencari pekerjaan baru. Ini aja ya, Pak ya. Bapaknya sakit. Dengan kondisi suami yang kehilangan penglihatan sejak 3 tahun lalu, beban hidupnya terasa makin berat. Suyamti harus menjadi tulang punggung keluarga. Di dalam tubuh Pak itu ada selangnya, yang itu berlaku untuk seumur hidup. Makanya sering cengeng gitu. Berarti itu dari perjalanan itu Iya, sejak Bapak sakit itu. Ibu tulang punggung sendiri. Iya, saya tulang punggung. Yang tadinya saya itu kerja cuman buat nanti bayaran sekolah anak-anak gitu ya. Terus ya namanya juga suami saya juga wirausaha kan setiap hari kan punya penghasilan. Jadi saya itu nggak mikir untuk kebutuhan sehari-hari gitu, nggak mikir. Terus setelah itu saya begitu jadi tulang punggung ya kayak kaget gitu. Semua karyawan itu kayaknya nggak tahu ya Mbak itu kita itu mau di PHK kayak gini, taunya ya yang pokoknya dalam 1 tahun itu kayaknya udah gonjang-ganjing sih, udah diliburkan 2 minggu kemudian masuk lagi kerja, terus mesinnya
yang di stop sebagian, tapi masih jalan, produksi masih jalan. Kita kok bisa ya, kok pabrik yang sebegini besarnya kok sekarang bisa sepi kayak gini ya, itu kayak nggak percaya gitu. Hingga kini ia bertahan dengan uang jaminan hari tua yang dicairkan setahun silam. Ya ini ada katanya mau dapat THR tepatnya sampai sekarang. Ini setiap hari di grup kan masih, grupnya kan masih ada, nggak boleh keluar, nanti kalau ada apa-apa kan ada informasi gitu. Ya cuma berharap aja, ya berharap sekali gitu. Pak, tolong dicuciin keongnya, Pak. Ya. Nasib serupa juga dialami Prihatin. Ex pekerja Sritex berusia 57 tahun ini sekarang banting setir. Demi menghidupi keluarganya, ia berdagang sate keong dengan penghasilan per hari Rp60.000. Lebih dari separuh usia Prihatin sudah dihabiskan di pabrik Sritex. Bekerja sejak tahun 1992 hingga akhirnya di PHK pada 26 Februari 2025. Namun ibarat habis manis sepah dibuang, hingga kini Prihatin belum mendapatkan pesangon dan hak-haknya. Hak-haknya semua belum terpenuhi. Koperasi, THR, dan pesangonnya. Nilainya ya sekitar kurang lebih 4 bulan, Pak. Itu buat Bapak uang senilai itu besar sekali atau seperti apa? Besar sekali, Pak. Ini kan 1 tahun saya ditunggu-tunggu, tidak ada kepastiannya itu loh, kejelasannya kapan enggak. Perjanjiannya kan 6 bulan sampai Agustus, Mbak. Dan sampai ini Februari kan belum ada kepastian dan kejelasannya. Mulai September kan udah nggak ada pemasukan, nggak ada harian apa. Dari Sritex kan nggak ada terus. Itu cari kerjaan yang itu, keong itu. Lah mau udah melamar ke mana-kemana nggak bisa, faktor usia itu, Mas. Jadi ini kan udah 57 nggak ada yang nerima. Bersama dengan rekan-rekan lainnya, Prihatin aktif memperjuangkan tuntutannya. Ia juga berharap ex pekerja Sritex bisa bekerja kembali. Tidak kurang dari 8.000 pekerja terdampak penutupan pabrik Sritex Sukoharjo. Sebagian dari mereka mungkin sudah mendapat pekerjaan baru ataupun bekerja serabutan. Namun tidak semuanya bernasib mujur. Ketidakpastian. Seperti yang dialami Suyatno yang berkebutuhan khusus. Sejak mengalami kecelakaan kerja di pabrik, mantan operator spinning ini kesulitan mencari pekerjaan. Dagang saya tidak punya modal, tidak punya kepintaran itu loh, tidak punya. Selesai hari raya ini sudah lulus sekolah, ya cari kerjaan. Biar nggak seperti ini terus. Bapak menggantungkan kepada pada pesangon. Kenyataan pesangon seperti ini berat sekali, Bu, sebenarnya. Kalau pesangon itu tidak segera dicairkan, berat, saya tidak bisa apa-apa. Sebenarnya saya juga tidak mau
Orang seperti ini hidupannya ya tergantung pada orang lain. Makanya saya ceritakan, kalau saya dapat uang pesangon, tetap saya berusaha semaksimal mungkin agar saya bisa mandiri. Sulit emang, Bu. Orang saya seperti saya emang sangat sulit. Kalau teman-teman lain ada yang saya dengar ada yang masih kerja di sana, kerja di sana, ya itu kan teman-teman saya masih diterima kerja. Lah saya bagaimana? Sedang dengan tuntutan hidup saya juga butuh makan, butuh keluarga, butuh bayar listrik itu, butuh bayar PDAM. Bagaimanapun, waktu toh tidak bisa diputar kembali. Putusan pilot sudah diketuk palu 21 Oktober 2024 lalu. Sritex tetap harus bertanggung jawab membayar kewajiban utang-utangnya yang menggunung hingga 30 triliun rupiah. Sanggupkah kurator menjual aset? UMKM yang biasanya berjualan melayani para pekerja juga terpengaruh, bahkan sangat terpukul. Seluruh aset-aset PT Sritex kini dalam penguasaan kurator. Sesuai dengan keputusan homologasi nomor 2 tahun 2024, Pengadilan Negeri Niaga Semarang menunjuk kurator untuk melakukan pemberesan harta pilot. Selanjutnya kurator akan membayarkan kepada kreditur secara proporsional. Aset-aset dimaksud meliputi 4 perusahaan di Jawa Tengah. Celakanya, sudah lebih dari 1 tahun sejak putusan pilot, kurator belum juga membayarkan utang Sritex kepada kreditur. Salah satu aset PT Sritex adalah PT Sinar Pancajaya yang berada di Semarang. Perusahaan ini sebenarnya kronologisnya atau historisnya dibeli oleh Sritex pada tahun 2013. Saat itu Sritex memang punya ambisi besar untuk memproduksi garment. Targetnya waktu itu 12 juta ton per tahun begitu. Nah kemudian dibelilah ini. Nah tapi pada perkembangannya PT Sinar Pancajaya ini termasuk yang terdampak dengan melemahnya kondisi keuangan PT Sritex. Dan akhirnya pada tahun 2024 digugat PKPU dan akhirnya diputus pilot juga. Nah sejak putusan pilot itu tahun 2024 sampai dengan saat ini memang belum ada pencairan atau pemenuhan hak-hak bagi eks-karyawan. Informasi yang kami peroleh adalah saat ini hakim pengawas akan melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan pada kurator sejauh mana perkembangannya. Karena kasus ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Realitas berusaha meminta konfirmasi kepada pihak kurator, namun berkali-kali menghubungi 4 anggota kurator untuk membuat janji wawancara tidak mendapat jawaban. Tim akhirnya langsung mendatangi kantor anggota kurator yang berada di Solo. Memang harus ada approval part-partnya. Maksudnya memang kalau memang part-partnya membolehkan diwakili salah satu, tidak apa-apa. Nah ini belum ada approval soalnya. Jadi kita berani itu ya. Dijawab. Ya. Nanti saya udah menghubungi kantor 5 orang. Ya, Terus dijawab. Ya, tak disampaikan. Karena kami dari media kan, kami harus berimbang kan. Karena kami ini mungkin nggak ada upaya. Karena kita udah terima 5-5-nya gitu. Ya, 5-5-nya malah. Di tengah ketidakpastian pembayaran eks pekerja Sritex, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo mengaku tidak bisa mengintervensi terlalu jauh. Kami mempunyai fungsi atau tugas untuk memantau perkembangan yang ada terkait dengan permasalahan eks-karyawan Sritex, dan terakhir kami mengikuti penyampaian aspirasi dari
perwakilan dari ex-karyawan Sritek ke Pengadilan Niaga Semarang. Kaitannya dengan hakim pengawasnya itu sebenarnya sudah ada pergantian, tapi sudah ada langkah perkembangan, cuman yang dikeluhkan dari ex-karyawan perwakilan itu kuratornya yang menurut pihak-pihak dari ex-karyawan, perwakilan ex-karyawan itu kurang seperti ekspektasi dari teman-teman perwakilan pekerja ex-karyawan Sritek itu. Yang paling kita rasakan itu dampak di sekitar kawasan industri itu. UMKM yang biasanya berjualan melayani para pekerja juga terpengaruh, bahkan sangat terpukul. Tempat-tempat jasa kos itu juga sekarang banyak yang pada kosong. Banyak lagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat di sekitar kawasan itu yang sangat-sangat terganggu. Tentunya pemerintah kabupaten mempunyai tanggung jawab kaitannya untuk memberi lapangan kerja ataupun membuka lapangan kerja, mengusahakan lapangan kerja bagi ex-karyawan yang ter-PHK. Tapi mesti prioritas kita kan yang menjadi warga masyarakat Sukoharjo, karena karyawan Sritek, ex-karyawan Sritek itu kan dulu banyak sekali. Harapannya nanti bisa kita berikan informasi terkait dengan kesempatan kerja yang lain yang sesuai dengan kemampuan para ex-pekerja itu. Hampir 11.000 ex-pekerja grup Sritek hingga kini masih harap-harap cemas menanti pencairan haknya. Ratusan ribu anggota keluarga mereka menggantungkan asa dan masa depannya pada kerja kurator Sritek. Perlu segera ada kebijakan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Jangan lagi ada janji-janji manis ditebar, namun ujung-ujungnya isapan jempol belaka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.